Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahillazi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man asahu iza taba an irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala ali fi injazil maram la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'im 'alal ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdu wa rasuluhu da'i ila sabilir rasyad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Jamaah para tamu Allah yang dimuliakan Allah, kita wajib senantiasa bersyukur secara kontinu karena setiap saat nikmat Allah tidak pernah berhenti sebagaimana kita rasakan sejak lahir sampai saat ini. Hakikat syukur menurut Imam Qushairi adalah syukru nikmah adalah husnul khidmah. Semakin baik loyalitas kita kepada Allah sang memberi nikmat, maka tidak berlebihan. Orang mengatakan bahwa syukur itu adalah hakikatnya takwa dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat yang mungkin sering terlupakan adalah jatah umur. Padahal jatah umur ini adalah modal pokok. Kalau kita pandai mengisinya, beruntunglah kita. Tetapi tatkala kita berleha-leha lupa kepada bahwa jatah umur setiap detik menipis, bisa-bisa menjadi orang yang di akhir hayat gigit jari. Makanya kita harus selalu ingat dengan surat Al-Asr. Makanya para sahabat dulu kalau berpisah dengan satu dengan yang lain selalu mengingatkan dengan membaca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang hidup mengisi waktu dengan modal illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah kita bahas pada beberapa Jumat yang lalu. Pada saat ini khotib ingin mengajak meningkatkan ketakwaan dengan cara meningkatkan kualitas mahabbah kepada Allah, meningkatkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah karena tatkala kita mentafakuri segala kasih sayang Allah, sedikit pun tidak ada celah yang bisa menyatakan Allah tidak sayang pada kita. Makanya untuk itu kita harus sering bertafakur kepada Allah. Kemudian di samping itu kita tambah kuat iman, yakin Allah itu dekat dengan kita, Allah sayang pada kita, Allah selalu memperhatikan kita. Bukankah kita selalu mengatakan Al-Hayyul Qayyum, yang artinya Allah tidak pernah berhenti mengolah, mengatur makhluknya termasuk kita dalam pengolahan ilahi. Maka seorang mukmin yang tahu bahwa Allah tidak akan pernah zalim, tidak akan pernah hianat kepada hambanya, akan begitu tenang tatkala ingat kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi surat
Ar-Ra'du ayat 28. Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang-orang beriman itu hatinya selalu tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan tenang hati manusia ini. Kalau boleh kita bacakan latar belakang kenapa judul khutbah ini disampaikan. Mengingat dalam bekerja seseorang seringkali terganggu oleh kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yang terjadi di luar dirinya sendiri, sehingga dia tidak dapat memfokuskan diri pada pekerjaannya. Agar dapat bekerja secara maksimal, siapapun butuh ketenangan. Semua profesi, semua pekerja butuh ketenangan. Dari mulai pekerja kasar sampai pekerja yang halus, apalagi yang tugasnya mengurus elektronika sampai benda-benda yang paling kecil. Ini perlu ketenangan. Tetapi mencari ketenangan dengan menggantungkan diri pada sesuatu yang ada di luar diri akan bersifat sangat sementara dan lemah. Karena itu yang harus dimiliki adalah ketenangan dan ketentraman seperti yang bersumber pada nilai-nilai spirit, yakni hubungan yang selalu terpelihara, hablum minallah, merasa dengan Allah, cinta kepada Allah. Ketentraman dan ketenangan seperti inilah adalah ketenangan yang akan tetap dimiliki oleh seorang hamba sekalipun dia berhadapan dengan berbagai gangguan dan kekacauan yang terjadi di luar dirinya. Dengan ketenangan seperti ini, dia tetap akan dapat bekerja dengan baik. Contoh, kita sudah mendengar bagaimana dahsyatnya gertakan seorang pemuda Quraisy yang namanya Daksyur yang akan membunuh Nabi tatkala Nabi tertidur lelap. Dia berkata, ya Muhammad mayyamnuka an sayfi hadza. Dengan gergatan itu Nabi tidak pernah grogi. Kenapa? Dalam jiwanya sudah ada ketenangan. Tatkala ditanya, Muhammad siapa yang bisa menolak pedangku ini? Nabi dengan tenangnya menjawab, Allah. Kalau kita mungkin grogi karena ini tahu musuh dengan pedang terhunus. Tapi dengan ketenangan itu Nabi menjawab Allah. Bahkan berbalik posisi. Yang tadinya menggertak dengan segala kekuatan yang ada pada dirinya, disebut nama Allah dengan tulus, pemuda ini malah menjadi lunglai, pedangnya pun terjatuh. Contoh kedua, pada saat Nabi hampir kepepet perang Uhud, sudah diisukan bahkan beliau meninggal karena akibat tidak disiplinnya pasukan penjaga bukit. Apa yang terjadi? Nabi sedikit pun tidak gentar, cuman memanggil Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ketenangan itulah yang membuat kembali semangat para sahabat untuk tetap menghadapi musuh, yang akhirnya musuh bisa digang kembali. Menciptakan lingkungan yang tenang, sebagian memang dapat diusahakan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penegakan disiplin dan aturan-aturan. Akan tetapi sebaik apapun sarana dan fasilitas yang disediakan dan sebaik apapun disiplin yang aturan ditegakkan, namun batin orang selalu gelisah dan resah, maka sarana, fasilitas, disiplin dan aturan tidak akan ada artinya lagi. Seorang karyawan mukmin harus selalu berusaha agar dia dapat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang ia dapatkan sumbernya dari nilai-nilai ruhani yang ada pada dirinya, antara lain dengan memelihara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir, dengan mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhi larangannya, dengan mahabbah menjadikan seorang karyawan mukmin selalu berusaha bekerja di jalan yang benar, karena disitulah dia mendapatkan ketenangan. Sedangkan melanggar peraturan,
dan larangan akan menimbulkan kegelisahan yang akan sangat mengganggu tugasnya. Mahabbah yang kuat yang akan mendorong kecintaan ketaatan melahirkan ketenangan, ketentraman yang disebut tuma'ninah. Ini insya Allah akan melahirkan stabilitas dalam bekerja. Memang salah satu faktor yang menimbulkan kegelisahan apabila seorang melakukan dosa. Maha kafi nafsi, kata Nabi. Jangankan manusia, coba perhatikan kucing. Kalau kucing dikasih makan oleh majikan sepotong daging, maka si kucing itu menerima dengan tenang, ada di situ memakannya. Tetapi tatkala dia nyolong daging bukan pemberian majikannya, si kucing lari mencari tempat sembunyi untuk tenang. Inilah pelajaran bagi kita bahwa manusia pasti akan tidak tenang tatkala dia berbohong, tatkala melanggar aturan dan lain sebagainya. Maka untuk itu, supaya tenang manakala kita merasa bersalah, segera bertobat, akui kesalahan itu seperti Nabi Adam beri contoh, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa ilam tarhamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunal khasirin. Sering-seringlah merenung atas diri kita sendiri, akui kesalahan di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setiap orang selalu mendambakan ketenangan dalam menjalani hidupnya, tak terkecuali ketika dia mencari nafkah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Sebab dengan ketenangan seorang akan dapat memfokuskan perhatiannya dalam bekerja sehingga dapat meraih hasil yang optimal. Seseorang akan memiliki ketenangan dan kenyamanan jika dia yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Jadi ini kata kunci. Kita harus mengerjakan sesuatu yang benar, yakin benar, tidak ada kebenaran kecuali dari Allah. Kemudian dan tolak ukur kebenarannya adalah tidak terletak pada nilai-nilai atau aturan yang ditetapkan manusia, termasuk dirinya, tetapi pada nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikuti aturan-aturan dibuat oleh manusia. Ia boleh-boleh saja mengikutinya sepanjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melanggar peraturan, dia akan merasa bersalah. Dan perasaan itu akan melahirkan kegelisahan sehingga pekerjaannya menjadi sangat terganggu. Ketenangan yang bersumber dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peraturan-peraturan yang benar, itulah yang disebut dengan tumanina. Maaf, di sini tumanina ada yang menjadi salah satu rukun sholat. Kalau kita mengatakan tumaninah dalam sholat yang menjadi rukun, itu artinya kalau rukun sholat suruku, maka pada saat ruku kita harus tenang sebentar setelah posisi ruku kita benar. Ukurannya ketenangan kurang lebih membaca tasbih subhanallah, subhanarabbil azim. Afdolnya 3 kali. Begitu pula tumaninah dalam sujud, artinya kita tatkala sujud seluruh anggota sujud posisinya sudah benar kita diam, jangan dulu bergerak dan memuji Allah subhanahu rabbil a'la dan seterusnya. Kemudian seseorang mukmin yang beriman dan mencintai Allah akan mencari ketenangan dan kenyamanan dengan cara menjalani hidup dengan penuh ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang benar, sehingga dia menjadi orang yang berdisiplin tinggi, konsisten dan bekerja jujur dan amanah terpercaya dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Sebab dia yakin sepenuhnya bahwa dengan mentaati aturan dia akan menemukan ketenangan, sedangkan dengan melanggarnya akan menimbulkan kegelisahan. Seorang muslim yang beriman yang telah mencapai tumakninah karena telah mencapai mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbangga-bangga dengan suksesnya dalam kehidupan, dan sekaligus tidak akan pernah duka cita apalagi putus asa kalau menghadapi kegagalan.
tidak akan pernah menyesali segala yang telah berlaku dan tidak pernah takut menghadapi masa depan. Dia hadapi dengan optimis jaminan Allah kalau benar dan tawakal. Kerja sungguh, kerja keras, doa sungguh dan tawakal pada Allah, jaminan sukses. Maka tenanglah mengerjakan apapun. Di dalamnya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya sepenuhnya kesuksesan di tangan Allah. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Ketenangan jiwa ini harus dimiliki setiap mukmin setiap saat. Kenapa? Kita akan dipanggil pada saat tertentu. Dan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul kita dalam keadaan tenang. Tenang dalam arti sedang dekat dengan Allah dan sangat rindu pada Allah, sehingga kematian pun, kematian itu bagi mukmin bukan hal yang ditakuti, malah dianggap suatu kenikmatan. Kalau kita kedapatan saat dijemput nyawa kita oleh malaikat Azrail dalam keadaan tenang seperti itu, masih sadar menyebut asma Allah, bukankah Allah telah memberikan suatu petunjuk? Di saat itulah akan dipanggil dengan rayuan yang sangat manis dari malaikat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang memiliki jiwa tenang, kamu kelihatannya tenang banget menghadapi akhirat ini, menghadapi kematian. Berbeda dengan orang yang kafir, begitu menghadapi maut terkejut karena sebelum melepas nyawa Allah akan memperlihatkan kepadanya surga tempat orang mukmin. Sekilas info diperlihatkan pada orang kafir di suratul Baqarah. Lalu di komentar yang lain, sorry, itu surga tapi itu bukan tempat lu. Kemudian diganti videonya dengan video neraka. Neraka yang begitu mengerikan diperlihatkan, lalu di komentar yang lain itu yang namanya neraka yang kamu sampai sekarang belum percaya. Percaya atau tidak, itu adalah tempat orang kafir seperti kamu. Saat itu dia gelisah. Kita nggak mau seperti ini. Makanya biasakan kita tenang dekat dengan Allah, tenang mencintai Allah, tenang melaksanakan perintah Allah, dengan tenang meninggalkan segala larangan Allah. Irji' ila rabbik, silahkan kamu pulang menghadap Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kau senang dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Salah satu ketenangan akan lahir kalau kita memiliki betul keyakinan dan keimanan pada Allah yang Maha Kuasa. Hal ini seperti pernah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin melihat bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 260, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Sadaqallahu adzim. Ingat tatkala Nabi Ibrahim berkata, Tuhan, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Langsung Allah menjawab, qala awalam tu'min. Ibrahim, apa kau masih belum percaya? Qala. Nabi menjawab, bala, saya sudah iman. Tapi kenapa kau minta memperlihatkan aku menghidupkan orang mati? Bal liyatma'in walakil yatma'inna qalbi, ingin hatiku tenang. Jadi setelah kita tambah ilmu, tambah melihat kekuasaan Allah, seperti Nabi Ibrahim melihat kekuasaan Allah menghidupkan burung yang disembelih hidup kembali, akan lahir ketenangan. Makanya menurut para ahli, kalau kita ingin mewarisi jiwa tenang, salah satunya di samping banyak berzikir, di samping kita harus banyak tadabbur Al-Quran, kita harus mentadaburi kejadian alam semesta yang semuanya kata Allah, Allah ciptakan dengan segala kebijakan untuk kepentingan kamu. Tenanglah kita. Hidup dunia ini walaupun tidak punya duit, tetap rezeki kita ada di tangan Allah. Jangan sampai di akhir bulan gelisah karena
poket kita sudah lepet. Ada Allah, tenang aja. Walitatma'inna qalbi. Qala, Allah menjawab, fahud arba'ata manatir, ambil saja 4 ekor burung, kemudian 4 ekor burung itu sembelih bersama. Summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian semua burung ini kamu harus potong-potong, fasurhunna. Cek urang Sunda mah disisik, dibeling-beling, dicacak, diwalang-walang, direcah, lalu dicampur daging ke-4 burung ini. Burung ini yang pertama adalah ayam jantan, yang kedua merak, yang ketiga burung merpati, dan keempat gagak. Keempat burung ini adalah simbol. Ayam jantan adalah simbol seorang laki-laki yang sangat menyukai perempuan tetapi tidak bertanggung jawab mengurus anak, persis juga ayam jago. Simbol kedua, merak yang dibunuh adalah manusia yang suka pamer, suka mewah-mewah kayak merak. Simbol ketiga, merpati, adalah burung yang hanya peduli dengan keluarga sendiri, tidak peduli lingkungan. Asik bobogohan duaan, tidak pernah peduli di sekitarnya. Lalu yang keempat, burung gagak, yaitu burung yang sangat ceroboh, suka nyolong telur orang. Asal kenyang, tak perlu punya siapa dimakan. Nah, maksudnya Allah menyuruh supaya sifat yang ada pada diri kita, jangan punya sifat seperti ayam jantan, jangan punya sifat seperti burung gagak, seperti merpati, atau seperti merak. Apa yang terjadi? Keempat burung ini dicampur lalu dibagi kepada 4 bukit, kemudian setelah itu dipanggil kembali. Kecuali kepalanya yang masih dipegang oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, keempat binatang ini setelah dipanggil dan dihidupkan oleh Allah, daging, tulang dan bulunya nyambung kembali, nyambung dengan kepalanya. Itulah kekuasaan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah memberitahu ketentraman yang Allah berikan sebagai pertolongan kepada kaum muslimin tatkala berperang, yaitu Allah memberikan bala bantuan malaikat pada perang Uhud, pada perang Badar. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu kecuali untuk menggembirakan orang mukmin supaya tenang hati mereka. Pertolongan bukan karena banyak pasukan malaikat, tapi hakikatnya dari Allah, dari yang gagah dan perkasa. Dengan ayat ini, maka seorang mukmin yang kepengen memberi hati tenang harus selalu ingat Allah akan selalu menolong kita. Dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, merupakan keharusan bagi aku, kata Allah, menolong mukmin. Wa makana Allah liyadarul mu'minin ala makana alaih. Allah tidak akan pernah membiarkan mukmin dalam keadaan itu. Makanya tenanglah para sahabat itu. Tenang Rasulullah SAW. Semoga ketenangan juga Allah tumpahkan kepada kita bersama pada saat ini. Lalu yang terakhir, kalau kita ingin ketenangan dengan mengharap pertolongan Allah, salah satunya yang mungkin bisa kita lakukan bersama, terbiasa berzikir kepada Allah. Baik sendiri, dan alangkah indahnya kalau zikir itu dilakukan secara bersama, karena hadisnya berbunyi, majtama qaumun fihi dzikrullah illa hafashumul malaikah wa nazalat alaikumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fima indah. Tidaklah suatu kaum umat Nabi kumpul karena Allah, lalu khusyuk berzikir karena Allah, menyebut asma Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dengan penuh penghayatan zikirnya, benar Allah ada di sampingnya. Saat itu langsung malaikat pun diturunkan oleh Allah bersama dia untuk memberikan support dan mendoakan supaya seluruh yang hadir mendapat ampunan dan rahmat Allah. Rahmat Allah disiramkan, yaitu diampuni dosanya dan dikabulkan doanya. Dan Allah akan memberikan sesuatu ketenangan. Jadi kepada kita yang suka punya penyakit galau, resah dan sebagainya, cobalah ikuti petunjuk Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'ashyi. Biasakanlah, kata Nabi, kamu mampir
di majlis Riyadul Jannah, hambaku yang berzikir bersama. Di situ akan datang ketenangan. Kemudian yang keempat, bukan hanya ketenangan kalau Allah, dan seluruh anggota yang hadir zikir pada Allah, namanya dibanggakan, disebut oleh Allah di tengah-tengah malaikat di atas. Luar biasa keistimewaan zikir ini. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah, murid Nabi Muhammad yang setia mengikutinya. Beliau berpesan kepada kita, jangan lupa setiap habis sholat berdoa. Begitu salam kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah aku kemampuan, tolong, supaya selalu aku dzikir padamu dan selalu aku bersyukur padamu, dan bisa kami meningkatkan ibadah lebih baik kepadamu ya Allah. Barakallahu lakum bil ayat dari hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan alim. Aqulu qawli fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nu'minu bihi wa la nakfuru wa natawakkal alaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholatan kamilatan daimatan ila yaumiddin. Sebelum kita akhiri dengan doa, barangkali ada baiknya kita simpulkan, kalau ingin memiliki kekuatan iman, kemudian kita memiliki sifat tumaninah dalam menghadapi semua pekerjaan, menurut petunjuk Al-Quran salah satunya kita harus banyak bertafakur tentang nikmat Allah dan mentafakuri makhluk Allah. Yang kedua, kita harus betul-betul punya jiwa yang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka bahwa segala keputusan di tangan Allah dan segala sesuatu tidak akan lepas daripada keputusan Allah, dan Allah telah memberikan ukuran-ukuran tertentu bagi siapapun. Kemudian yang ketiga, kita harus membiasakan berzikir secara kompimu qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Setiap keadaan kita selalu ingat pada Allah, selalu baca Quran dengan tadabbur dan yakin atas pertolongan Allah, dan kita yakin satu-satunya jalan hidup yang benar yang akan membahagiakan hidup dunia dan akhirat adalah hanya yang datang dari Allah. Inilah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, semoga Allah menambah hidayah kepada kita setelah kita bertambah ilmu. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik Rabbana innana zalamna anfusana faghfir lana innaka khairul ghafirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal rafidat wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Aqib.